Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris Alansori. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pembudidaya lobster yang berada di Kalasan. Saya sebagai mahasiswa semester 2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, perkenalkan nama saya Ikhwan. Di sini di Jogja Lobster Center saya adalah sebagai technical team, yang mana saya di sini tidak sendiri, tapi saya membangun usaha ini bersama rekan saya, Mas Dimas, dan kami sudah membangun usaha budidaya lobster air tawar ini sejak tahun 2020. Jogja Lobster Center beralamatkan di Nogotirto, Gamping, Kabupaten Sleman, tapi kami memiliki tempat-tempat budidaya yang tersebar di Jogja. Salah satunya adalah di sini di daerah Taman Martani. Latar belakang kami memulai usaha budidaya lobster air tawar, tentunya yang pertama adalah keunikan dari lobster air tawar ini, yang mana pembudidaya lobster air tawar sebelumnya jumlahnya belum terlalu banyak, dan setelah kami cari tahu di pasar perdagangan lobster air tawar, ternyata permintaannya cukup banyak ya di segi kuliner. Jadi ulangnya aja, Mas. Awal mula kami memulai usaha budidaya lobster air tawar ini dilatar belakangi dengan keunikan dari hewan tersebut, ya, dari lobster air tawar tersebut. Dan juga untuk pembudidayanya di Indonesia sendiri sebenarnya belum terlalu banyak, ya. Tapi setelah kami cek untuk permintaan pasar lobster air tawar di industri kuliner, ternyata permintaannya cukup besar. Nah, bagi kami ini adalah sebuah peluang untuk menjadi lebih produktif. Awal mulanya, sebelum adanya kolam budidayaan lobster air tawar di dalam restoran itu, sebenarnya kita menggunakan kolam yang ada di sini. Dan karena kebetulan pemilik dari lahan ini adalah sekaligus pemilik dari restoran tersebut yang ada di seberang jalan, beliau menawarkan lokasi pembudidayaan tambahan untuk kami, sehingga kami memperluas kapasitas budidaya kami di kolam-kolam yang ada di dalam resto. Untuk jenis lobster air tawar yang kami budidayakan itu adalah jenis Australian Red Claw, yang mana memiliki ciri khas di jantannya itu memiliki corak warna merah di bagian capitnya, dan tubuhnya dominan dengan warna biru tua, terkadang juga berwarna hijau. Untuk populasi lobster air tawar yang ada di tempat budidaya ini diperkirakan jumlahnya kurang lebih sekitar 5.000 ekor ya. Untuk perawatan lobster air tawar dalam kegiatan budidayanya sebenarnya cukup mudah ya. Garis besarnya adalah yang terpenting untuk memenuhi kebutuhan pakan dari si lobster tersebut. Lalu untuk kita harus memaintain. Sebetulnya untuk perawatan lobster air tawar sendiri itu cukup mudah ya. Garis besarnya intinya kita harus memastikan pakan tercukupi. Lalu harus menjaga kondisi air agar tetap stabil bagi kehidupan si lobster. Dan pasti harus ada suplai oksigen yang cukup. Untuk pakan, kami lebih merekomendasikan menggunakan pakan alami berbahan nabati. Contohnya itu dari kedelai, bisa menggunakan menir kedelai atau mungkin dengan ampas tahu, lalu menggunakan kecambah atau tauge. Untuk pemasarannya, kami memasarkan pada dasarnya kami memasarkan lobster konsumsi, lalu ada juga bibit lobster air tawar dan juga indukan-indukan lobster air tawar yang pastinya mangsa pasarnya berbeda-beda. Untuk lobster konsumsi sendiri kami memasarkan kepada resto-resto yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Lalu untuk
bibit lobster air tawar kami memasarkan kepada para pembudidaya yang ingin belajar membudidayakan lobster air tawar dari tahap pembesaran. Nah, sedangkan untuk indukan lobster air tawar itu kami pasarkan kepada orang-orang yang memang ingin membudidayakan lobster air tawar yang lebih fokus, sehingga kami menjual paket-paket kemitraan untuk indukan lobster air tawar agar mereka bisa produktif dalam berbudidaya, bisa menghasilkan bibit yang lebih banyak.